Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lu by Day Channel. Masih tetap di saluran video-video dan materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu by Day Channel. Disimak materinya ya. Komunikasi efektif mempunyai tujuan yakni dapat mengetahui pentingnya komunikasi untuk menyampaikan pesan, ide, atau gagasan dalam hidup bermasyarakat. Persepsi tentang komunikasi efektif. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupannya. Komunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya, karena komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan atau ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Untuk menyampaikan ide atau sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab sebrilian apapun ide atau gagasan yang kita miliki, tetap saja ia tidak akan bermakna apa-apa apabila si pemilik ide tidak dapat menyampaikannya dengan baik kepada objek yang kita tuju, atau dalam hal ini manusia. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen atau unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Yang pertama, komunikator. Disebut juga orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, yakni ide atau informasi yang disampaikan. Elemen yang ketiga yakni media, adalah sebagai sarana komunikasi. Yang keempat, komunikan, atau disebut juga audiens, pihak yang menerima pesan. Dan elemen atau unsur komunikasi yang terakhir yakni umpan balik, yakni respon dari komunikan terhadap pesan yang diterimanya. Fungsi komunikasi. Yang pertama, membangun konsep diri, atau disebut juga establishing self concept. Yang kedua, eksistensi diri atau self existence. Yang ketiga, kelangsungan hidup atau life continuity. Yang keempat, memperoleh kebahagiaan atau obtaining happiness. Yang kelima, terhindar dari tekanan dan ketegangan atau free from pressure and stress. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah kontak mata. Yang kedua, ekspresi wajah. Yang ketiga, postur tubuh. Yang keempat, berbusana. Kesalahan dan hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama dari pihak pengirim pesan. Di antaranya yang pertama, berbicara terlalu cepat. Yang kedua, dalam satu pesan terdapat banyak gagasan yang kadang-kadang tidak berhubungan sama sekali. Yang ketiga, pernyataan yang terlalu pendek sehingga sulit dipahami. Yang keempat, pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan sudut pandang si penerima pesan. Dan yang kelima, kemampuan berbahasa yang kurang baik. Kesalahan dan hambatan dalam berkomunikasi dari pihak penerima pesan. Di antaranya yang pertama, tidak memperhatikan pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan.
Yang kedua, sudah merumuskan jawaban sebelum mendengarkan semua pesan yang hendak disampaikan oleh pengirim pesan. Yang ketiga, terlalu memperhatikan detail-detail seperti kata, intonasi, dan sebagainya, bukan mendengarkan pesan secara keseluruhan. Yang keempat, memberi penilaian benar atau salah sebelum memahami sepenuhnya pesan yang disampaikan. Dan yang kelima, bukan pendengar yang baik. Tips membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, gunakan kalimat seefektif mungkin. Yang kedua, jangan mengungkapkan pengulangan ide atau pokok bahasan. Yang ketiga, jangan berbicara terlalu lambat. Yang keempat, hindari gumaman yang terlalu sering. Dan yang terakhir, kelima, tips membangun komunikasi yang efektif yakni hindari humor yang tidak perlu. Menjadi pembicara yang baik, ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kita menjadi pembicara yang baik. Yang pertama, berhenti dan berpikir sebelum kamu mulai bicara. Yang kedua, katakan apa yang kamu maksudkan dan yakini apa yang kamu katakan. Yang ketiga, hati-hati terhadap bahasa yang kamu pakai. Yang keempat, menggunakan pesan aku untuk menyampaikan keinginan, kebutuhan, dan perasaan. Yang kelima, kalau kamu merasa maksudmu tidak tertangkap dengan baik, cobalah untuk mengulangi apa yang kamu maksudkan dengan kata-kata sederhana dan suara yang lebih lembut. Yang keenam, periksalah nada bicaramu. Ketujuh, cobalah kamu melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Dan yang terakhir, 8, buatlah daftar perasaan. Berikutnya, menjadi pendengar yang aktif. Ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, lakukan dan pertahankan kontak mata. Yang kedua, tunjukkan bahwa kamu menaruh perhatian dengan sesekali menggunakan kepala, menggumam, atau melontarkan komentar-komentar pendek. Yang ketiga, tanyakan kejelasannya kalau orang lain mengatakan sesuatu yang tidak kamu mengerti. Yang keempat, sesekali ulangi perkataan orang lain. Dan yang terakhir, tips menjadi pendengar yang aktif yakni sesekali ungkapkan komentar pendek tentang perasaan orang lain. Pekerjaan-pekerjaan apa saja yang memerlukan kemampuan berkomunikasi lisan? Ada 5 bidang pekerjaan. Yang pertama, bidang pendidikan, diantaranya guru, dosen, mentor, tutor, instruktur, dan widya iswara. Dalam bidang hukum, diantaranya pengacara, hakim, jaksa. Bidang seni, pembaca puisi, penyanyi. Dalam bidang dalang atau pelawak, atau disebut juga bidang penerangan dan broadcasting. Yang kelima, reporter, pembawa acara talk show, motivator, pembaca berita, juru kampanye, penyiar radio, dan master of ceremony atau MC. Alat-alat yang membantu kegiatan berkomunikasi lisan, diantaranya radio, televisi, handphone atau telepon, intercom, walkie-talkie, handy-talkie, dan sound system. Terima kasih telah menyimak materi tentang komunikasi efektif. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dadah.